Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, Ibu Afriyanti, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan dari diskusi kami terkait dengan analisis project based learning kepada UMKM Ayam Geprek Bawah. Dengan anggota kelompok saya, yaitu M. Hafiz Bakrin Pasaribu, Dika Agustiani Putri, dan juga Mince Malinda Atmanegara, dan saya sendiri Aulia Isrifatul Maula. Sebelum saya menjelaskan analisis terkait dengan PBL 2 ini, saya akan membacakan sedikit terkait dengan latar belakang dan juga profil dari UMKM Ayam Geprek Bulawa. Jadi Ayam Geprek Bulawa ini didirikan dari tahun 2018 oleh Ibu Yuli Laode dengan lokasi di Ruko Gria KDA Blok N nomor 29. Jadi bidang usahanya itu adalah kuliner seperti nama UMKM-nya itu sendiri. Kemudian seperti yang saya jelaskan juga tadi, usaha ini didirikan sejak tahun 2018 gitu. Jadi lokasinya itu di Gria KDA Blok E nomor 29. Jam operasionalnya itu dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam dengan karyawan berjumlah 3 orang. Nah, semenjak wabah atau semenjak pandemi COVID-19 ini tentu saja berdampak juga kepada UMKM Ayam Geprek Bulawa ini. Jadi dari tingkat penjualannya juga menurun dengan drastis gitu. Nah, jadi setelah melakukan wawancara, kemudian analisis terkait dengan Ayam Geprek Bulawa ini, UMKM Ayam Geprek Bulawa ini, jadi kita tuh memiliki beberapa temuan, yaitu yang pertama, Ayam Bulawa itu tidak memiliki pencatatan untuk aktivitas penjualan yang jelas selama ini. Jadi hanya seperti dicatat, tidak terstruktur gitu. Nah, kemudian laporan keuangan yang nantinya akan kami tampilkan itu merupakan hasil dari penjualan 1 bulan terakhir yang kami dapatkan dari pemilik Ayam Geprek Bulawa. Sebelum kami melakukan analisis terkait dengan UMKM Ayam Geprek Bulawa, kami lampirkan laporan pengeluaran per bulan UMKM Ayam Bulawa itu sendiri. Jadi di presentasi sebelumnya kami menampilkan juga terkait juga dengan pembukuan pengeluaran per bulan. Cuman di sini merupakan revisi yang terbaru. Jadi ini ada yang saya bedakan gitu ya perhitungannya. Kenapa saya bedakan? Karena itu berarti akan ada repetisi atau pengulangan pembelian dari bahan baku ayam geprek Bulawa itu sendiri. Nah, yang di sini juga seperti ayam itu kami beli beberapa kali. Nah, sehingga nantinya total dari jumlah pengeluaran selama 1 bulan termasuk juga dengan biaya listrik dan juga overhead-nya itu Rp24.973.500. Nah, kemudian saya juga lampirkan terkait laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan ini tidak ada yang berubah dari sebelumnya, yaitu dalam 1 bulan, di bulan September, penjualannya terjual 1.848 porsi atau Rp27.720.000. Nah, setelah kami lampirkan tadi terkait dengan pengeluaran dan juga penjualan dari UMKM Ayam Geprek Bulawa selama 1 bulan, berikut kami lampirkan terkait dengan analisis dimulai dari CVP analysis, pricing and profitability, tactical decision making, sampai dengan inventory management. Pertama saya lampirkan dulu terkait dengan CVP analisisnya. Jadi ini rincian biaya variabel, biaya tetap, jumlah unit yang terjual tadi, kemudian laba perusahaan, harga per porsi, dan juga pendapatan atau laba juga perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah menghitung BEP, break even point, dalam satuan unit. Jadi kita hitung dulu penjualannya tadi 1.848 porsi dikali dengan harga per porsi gitu ya. Jadi didapatkan Rp27.720.000.
rupiah. Dapatlah laba operasional perusahaan selama 1 bulan yaitu 4.040.000 rupiah. Nah, yang kedua itu adalah unit yang harus dijual untuk mencapai break even point. Caranya yaitu dengan unit cost biaya variabelnya itu dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Jadi 16.330.000 dibagi dengan 1.848 pieces. Nah, 16 juta ini dapat dari mana? Ini didapatkan dari rincian bahan baku untuk 1.900 unit gitu ya. Jadi ada di sini kami rincikan, jadi semua totalnya ada 16.330.000 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu menghitung break even point dengan cara harga dikali dengan jumlah unit yang terjual dikurang dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual juga dikurangi total biaya tetap. Didapatilah break even point per unitnya yaitu 1.160. Nah, kemudian dari BEP yang sudah kita dapatkan tadi, kita harus melakukan pembuktian BEP gitu, di mana laba operasi ketika kita melakukan pembuktian itu harus 0. Jadi kami buktikan di sini mulai dari penjualan tadi ada BEP-nya 1.160 dikali dengan harga per unit yaitu harga per porsi penjualan yaitu 17.401.53,56 rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel tadi dari 1.160 tadi dikali dengan 8.837 didapati dari unit cost biaya variabelnya. Jadi 10.251.54 rupiah. Kemudian didapatilah margin kontribusinya 7.150 dan dikurangi dengan biaya tetap atau fixed cost tadi 7.150. Jadi BEP-nya 0 berarti terbukti benar. Kemudian jumlah unit yang harus dijual nih untuk mencapai laba yang ditargetkan. Jadi menurut bisnis plan UMKM Ayam Geprek Bulawa, jadi targetnya itu adalah 20 juta. Kemudian berapa nih jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target tersebut? Jadi kami mencarinya, cara mencarinya yaitu total fixed cost tadi ditambah dengan target income dibagi price atau harga per porsi dikurang dengan unit cost variabel. Jadi didapatilah jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai laba yang ditargetkan yaitu 4.437 unit. Kemudian ini saya tampilkan juga grafik dari CVP yang berarti kalau di angka 0 ini adalah break even point-nya tadi 1.160. Kemudian penjualan maksimalnya ada di kisaran 18 juta. Baik, ini hanya data untuk membuat grafik. Kemudian penjualan yang harus dicapai nih dalam mencapai BEP atau menghitung BEP dalam satuan moneter. Nah, itu caranya tadi biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi ini didapati dari penjualan tadi dikurangi dengan biaya variabel gitu ya. Jadi kita dapat jadi presentasenya itu 41,9%. Nah, BEP dalam moneternya kita dapatkan yaitu 17.887.796 rupiah. Nah, ini penjualan tadi yang untuk mencapai laba yang harus targetkan. Jadi cara mencarinya itu tadi kan unit nih yang dicari, sekarang penjualannya harus berapa, itu fixed cost ditambah target income dibagi margin kontribusi rasio. Jadi 7.350 ditambah dengan 20 juta targetnya dibagi dengan 41,9%. Jadi didapati sales atau penjualan yang harus didapatkan yaitu 66.562.072 rupiah. Berlanjut dengan analisis pricing and profitability. Yang pertama yaitu menghitung markup pada biaya dan biaya target. Jadi kita rincikan dulu penjualannya sebesar 27 juta tadi, kemudian dikurangi dengan overhead dan juga direct material dan direct labor didapati dan gross profitnya 4.040.000. Jadi operating income-nya juga 4.040.000.
Nah, markup on COGS-nya bagaimana cara mencarinya? Yaitu selling and administrative expense ditambah operating income dibagi dengan COGS. Nah, karena kita tidak memiliki selling and administrative expense, jadi langsung aja operating income dibagi dengan COGS. Dapatlah hasilnya 17%. Kemudian markup on direct material itu direct labor ditambah jumlah overhead ditambah selling and administrative expense ditambah dengan operating income dibagi dengan direct material. Didapatilah hasil dari markupnya yaitu 70%. Nah, berikut merupakan rincian tadi dari didapatkan mulai dari direct material, direct labor, overhead, estimated cost dari satu produk itu segini. 12.813,85. Kemudian ada 17% markup on COGS-nya. Jadi bid price-nya yaitu 14.992,21. Kalau dilihat memang ini jumlahnya menurun gitu ya dari yang harusnya 15.000. Tapi menurut kami ini juga udah membawa profit atau keuntungan untuk perusahaan. Walaupun bid price-nya 14.992 ini. Kemudian ini hanya perhitungan legal system and pricing untuk menghitung operating income. Nah, sama seperti yang sebelumnya 4.040. Selanjutnya yaitu tactical decision making. Nah, untuk di tactical decision making ini sendiri kami memutuskan untuk memilih, menerima atau menolak dari special order gitu ya. Sebelumnya juga sudah dijelaskan terkait dengan ayam geprek Bulawa ini. Penjualannya itu kalau dibandingkan dengan UMKM lain itu tidak terlalu yang harus gulung tikar gitu, tapi masih bisa mempertahankan keuntungan walaupun di tengah situasi pandemi ini, walaupun menurut wawancara dari pemilik itu menurun drastis penjualannya. Jadi kami memutuskan untuk menerima special order. Nah, ini merupakan rincian jika kami menerima special order beserta juga dengan perhitungan estimasi laba rugi penjualannya. Nah, ini jika kami menerima special order, maka estimasi laba ruginya adalah 19.520.000 dan ini hampir mendekati dengan target dari UMKM ayam Bulawa itu sendiri yaitu 20 juta. Baik, yang terakhir yaitu inventory management. Untuk inventory management sendiri kami memilih metode EOQ, yaitu cara mencarinya yaitu akar 2 dikali dengan R atau jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun dikali dengan S atau biaya pesanan setiap kali kita pesan dibagi dengan P harga pembelian per unit dikali dengan I biaya penyimpanan pemeliharaan gudang. Nah, saya hanya menyontohkan satu karena ini hampir sama ya. Jadi jumlah permintaan 1 tahun itu untuk ayam sendiri 2.280 kg gitu dengan harga per kilonya Rp34.500 dan biaya pemesanan mulai dari harga per kilonya sampai dengan ayam itu sampai ke tangan pemilik gitu ya. Jadi kami biaya pemesanannya 50.000 dengan estimasi biaya penyimpanannya yaitu 30%. Untuk EOQ sendiri tadi sudah saya jelaskan cara mencarinya sehingga didapatilah 34 gitu ya untuk EOQ-nya sendiri. Nah, setelah itu kita mencari jumlah order dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita harus mengorder sebanyak 67 kali. Dan expected time between ordernya itu 5 hari. Jadi setiap 5 hari sekali kita harus membeli ayam untuk bahan baku ayam. Begitu juga dengan yang lainnya. Mulai kita banyak bahan bakunya di sini ya, tepung terigu, minyak goreng, tahu, tempe, timun, cabai merah, cabai setan, bawang putih, garam dan beras. Gitu. Perhitungannya sama. Baik untuk perhitungan itu saja kemarin yang kami lakukan terkait dengan revisi dan segala macamnya yang kemarin itu sudah kami perbaiki di sini. Memang titik utama kami yaitu kemarin salah revisi salah di bagian ini unit cost biaya variabelnya gitu. Jadi berdampak ke yang lain yang sudah kami perbaiki.
Baik, untuk presentasi dari kelompok 12 sendiri, UMKM Ayam Geprek Bulawak itu saja. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan saran untuk UMKM Ayam Bulawak. Nah, jadi kesimpulannya ini, usaha ayam bulawak itu menawarkan produk utama yaitu kuliner ayam bulawak yang merupakan kuliner tradisional dari Sulawesi Tenggara, namun disajikan dalam bentuk yang modern. Nah, seperti yang saya jelaskan juga, UMKM ini termasuk yang garis aman, masih tetap mempertahankan profit walaupun dalam situasi yang pandemi itu. Nah, setelah kami menemukan masalah di UMKM, kami menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Dan kami menyimpulkan bahwa UMKM Ayam Bulawak berhasil mempertahankan usahanya yang dibangun sejak 2018 hingga kini. Untuk saran sendiri, kami memberikan bentuk dalam analisis SWOT. Jadi yang pertama yaitu strength atau kekuatannya, karena ayam bulawak ini ciri khasnya yaitu di sambalnya gitu ya, karena berasal dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ada kelemahannya yaitu biaya bahan baku untuk ayam dan juga cabai yang fluktuatif atau cenderung untuk mengalami kenaikan gitu ya. Jadi lumayan sulit untuk pemilik menyesuaikannya, harganya tetap segitu. Nah, selanjutnya yaitu ancaman yang dihadapi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa usaha kuliner terutama ayam geprek ini lumayan banyak juga yang saat ini membukanya gitu ya, untuk yang skala nasional seperti ayam geprek Bengsu, Taliwang dan lain-lain. Itu merupakan salah satu ancaman yang harus dihadapi oleh ayam geprek Bulawak. Baik, sekian presentasi hari ini dari saya mewakili kelompok 12. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan analisis atau menjelaskan terkait dengan perhitungan dari CVP, cost, pricing and profitability, kemudian tactical decision making dan juga inventory management. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.